Kembali lagi dengan saya Erik dari Simply FX ya. Kali ini saya akan membuat seperti biasa sepekan akan datang yaitu video analisa weekly untuk di tanggal 30 sampai sepekan akan datang. Sebelumnya saya akan cek dulu berita apa saja yang akan diagendakan untuk sepekan ini. Jadi saya akan membuka dari situs DailyFX ya, dailyfx.com untuk event 1 minggu akan datang. Saya akan pilih next 14 days ya, yaitu besok di tanggal 30, lalu nantinya ada news NFP ya. Oke, kita cek dulu ada news apa di sepekan ini. Jadi ini ada saya set udah yang medium dan high ya. Yaitu yang pertama di tanggal 30 ada medium di Australia di sini. Saya akan lebih fokus ke market USD ya. Nah, di tanggal 31 Jepang ya ada Bank of Jepang interest rate di sini di hari Selasa ini. Lalu di tanggal 30-nya ada Amerika Serikat di sini GDP ya. Lalu consumer confidence. Lalu di tanggal 1 New Zealand, ya, Australia, United States-nya di sini ADP employment change ya. Oke, di tanggal mana tadi? Tanggal 1 ISM manufacturing PMI. Lalu tanggal 2 The Fed ya, Bank Sentral Amerika Serikat akan mengumumkan ataupun menentukan suku bunga yang terbaru. Lalu di sini kita cek lagi agak ke bawah tanggal 3 November. Nah, ini dia NFP ya. Non-farm payroll dan juga unemployment rate biasanya di hari Jumat yaitu di tanggal 3 November di jamnya setengah 8 WIB. Oke, lalu di sini ada ISM Service PMI tanggal 4 November ini hari Sabtu ini. Oke. Jadi itu aja sepekan akan datang berita ataupun agenda news mikro yang akan terjadi. Nah, untuk pertama saya akan bahas dulu untuk DXY ya. Untuk DXY ini adalah indeksnya dolar di sini. Kita tahu DXY-nya saat ini masih tren bullish ataupun tren kenaikan. Ini adalah high di kemarin di tanggal 3 Oktober yang terbentuk yaitu di 107.300-an. Nampak harga di beberapa minggu ini lumayan sideways ya. Ini lagi sideways sejak tanggal 10 Oktober sampai ke akhir Oktober ini udah hampir 2 mingguan. Lalu nampak ada candle impulsif yang tanggal 12 Oktober dia koreksi lagi, harga koreksi, sweep low yang di sini lalu ada kenaikan. Lalu udah naik sampai ke high yang di sini. Berhubung karena di tanggal 29 lalu yang kemarin di tanggal 20-an Oktober akhir bulan jadi marketnya rada sideways di sini. Lalu di bawah sini ini ada zona demand. Kemungkinan nantinya ada news NFP untuk sepekan akan datang biasanya mungkin akan ada sideways juga. Ini dari daily perspektif. Lalu di time frame H4 sendiri gimana? Di time frame H4 sendiri bisa nampak jelas ada imbalance yang di sini. Ini ada imbalance yang di bawah sini ya. Ini imbalance yang belum terisi. Ya, lalu di bawah sini juga ada. Nampak harga mulai pelambatan dan juga ada koreksi penurunan ya. Kemungkinan bisa jadi akan turun koreksi ke imbalance di bawah sini. Ini ada zona demand juga yang terbentuk. Kasih warna biru. Kemungkinan nanti bisa jadi koreksi turun dulu sebelum ada kembali kenaikan ngejar ke high daily. Ini untuk perspektif DXY. Kemungkinan akan koreksi melemah. Nanti lihat juga di saat news NFP terjadi, bisa jadi sentimen negatif otomatis akan turun koreksi. Tetapi jika kalau sentimen positif, maka akan nge-breakout, maka ada potensi ngejar ke 107.180. Ini untuk di DXY. Lalu saya akan cek untuk market kedua major pair di GBP USD. Untuk pound sterling USD nampak jelas DXY-nya juga sideways, otomatis di GBP USD sini akan sideways.
Kita tahu GBP USD trennya masih tren penurunan ya, masih tren penurunan. Lalu kenapa begitu? Karena nampak di sini adalah swing low yang terbentuk, yaitu di tanggal 3 Oktober di harga 1.20-an. Lalu di sini apakah kemungkinan bisa jadi low or high masih potensial selagi belum ke breakout swing lower low ini, maka bisa jadi akan sideways. Nampak kemarin di tanggal 4 Oktober ada kenaikan sampai ke tanggal 11 Oktober. Kenapa? Untuk memfill imbalance daily yang di sini. Ini udah ke fill lalu turun. Ini imbalance daily udah terfill lalu ada penurunan. Setelah ada penurunan, lalu sempat koreksi lagi naik, fill imbalance yang sebelumnya yang terjadi, yaitu di sini. Ini udah keisi lagi, lalu udah ngedrop. Terisi, lalu ngedrop, ngejar ke low sebelumnya di sini. Kemungkinan bisa jadi akan turun koreksi lagi, ataupun melanjutkan trennya ngejar ke low sini. Ini untuk daily perspektif. Lalu saya tindakin ke time frame H4. Nampak jelas imbalance daily tadi berdekatan dengan hidden base di hidden base di sini. Nah, apakah di sini akan adanya penurunan? Bisa jadi, kemungkinan bisa jadi akan penurunan sampai ke bawah sini. Apa harga koreksi naik, fill kembali ke supply di sini, lalu ada penurunan. Sebentar. Jadi kemungkinan akan menjadi penurunan sampai ke low yang dihambat di sini. Jika kalau mampu nge-breakout low yang di sini, maka ada potensi ngejar ke low daily yang di 1.20 sekian. Ini untuk GBP USD. Masih trennya masih penurunan. Jadi teman-teman jika kalau ada yang nge-sell untuk GBP USD, di hold aja. Masih ada potensi ngejar ke 1.20600-an. Lalu untuk major pair berikutnya di goal saya nanti bahas. Untuk Euro USD gimana? Sama persis seperti di GBP USD. Euro USD di sini udah kebentuk low yang lebih rendah. Lalu di sini lagi penurunan. Lalu ini lagi koreksi naik. Nampak di sini nampak jelas koreksi naik. Kemungkinan bisa jadi akan melanjutkan tren penurunannya. Jadi kemarin saya ada nge-buy. Saya ambil counter trendnya untuk ambil koreksinya. Ini di time frame H4 sendiri gimana? Di time frame H4 nampak ini adalah low daily. Jadi kemarin ada kenaikan lalu ada penurunan. Bisa jadi akan ada namanya melanjutkan penurunannya. Nah, ini adalah fake out-nya di sini nampak jelas banget. Ini adalah gerakan fake out mengambil liquidity equal high di sini. Equal high di sini udah terambil dan juga fill imbalance. Jadi bagi teman-teman jika kalau belum mengerti ataupun bingung dengan apa itu sih imbalance, bisa cek di video YouTube saya yang sebelumnya. Fill imbalance lalu sweep equal high lalu ada penurunan. Kemungkinan bisa jadi akan ada namanya melanjutkan tren penurunannya ke bawah. Tetapi karena nantinya ada news NFP bisa jadi akan sideways ataupun koreksi dulu naik fill imbalance di sini atau membuat swing equal high di sini lalu akan baru kembali drop. Jadi DXY-nya masih dominan bullish. Jadi beberapa market yang di belakangnya USD kemungkinan bisa jadi akan penurunan. Ini untuk Euro USD. Lalu untuk Australian Dollar gimana? Australian Dollar nampak jelas berusaha nge-breakout swing low yang ini. Ini udah terbreakout sedikit, lalu naik, koreksi,
tertahan di zona supply. Ini nampak jelas banget fill imbalance di H4 di sini udah keisi. Sebelumnya saya cek dulu di daily. Nah, di daily gimana? Di daily ada kemungkinan ke bawah sini. Ini untuk swingnya, yaitu di harga 0,61720-an. Jadi Australian Dollar, Euro GBP, Euro USD, dan GBP USD maksud saya masih dominan bearish di sini. Jadi saya pindah lagi di time frame H4. Di time frame H4 sendiri nampak jelas kemungkinan bisa jadi akan turun kembali ke low sebelumnya di sini. Ya. Apakah ada potensi sweep equal high di sini? Bisa jadi iya. Di sini ada dominan equal high, lalu di sini ada zona supply juga. Kemungkinan bisa jadi akan kembali ke situ. Jadi tergantung nanti pergerakan market untuk Senin dan juga di hari Selasa. Jika kalau melambat ataupun sideways di sini-sini aja, kemungkinan bisa jadi akan koreksi naik ke atas sini, yaitu area supply yang terdekat, yaitu di harga sekitaran 0,64 seratusan 130 untuk cari peluang entry sell dengan target ke low di sini. Ini low yang di 0,62700. Jika kalau mampu nge-breakout low tersebut, maka bisa sampai ke low yang paling bawah. Untuk stop loss disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Ini untuk Australian dollar. Lalu saya kembali di gold gimana? Kenapa sih semua market yang belakangnya USD pada turun? Kenapa sih dengan di gold ini sendiri yang pada naik? Karena kita tahu kemarin saat awal bulan Oktober kemarin ada news NFP, lalu membuat sentimen negatif untuk dolar, adanya penguatan di gold, lalu kelanjutan besoknya ada perang di Israel dan Palestina, lalu ada membuat sentimen pelaku pasar untuk membeli ataupun memborong emas. Nampak dari 1 bulan ini pada naik nanjak. Kenapa nanjak ini sampai stop di harga close candle hari Jumat ini pas fill imbalance di tanggal 16 Mei, yaitu di harga 2006 ataupun di harga 2007. Ya bagi teman-teman kemarin kalau ada yang nge-buy, saya udah take profit yaitu di harga 2000. Apakah ada potensi koreksi turun? Bisa jadi iya, karena di sini ini di harga 2016 yaitu di tanggal 10 B 2023 di sini ada zona supply. Jadi kemungkinan bisa jadi akan turun koreksi. Lalu di sini ada meninggalkan imbalance daily yaitu di hari Jumat. Jadi kemungkinan masih ada potensi turun koreksi. Nantinya koreksi turun bisa cari peluang di entry buy. Nah, untuk daily gimana? Daily-nya masih strongly bullish. Jika kalau mampu nge-breakout zona supply di sini, maka next target kemana? Yaitu ke 2040 ataupun 2050. Jika kalau mampu nge-breakout lagi harga tersebut, kemungkinan bisa jadi ke 2060-an. Dan juga dari secara psikologis pasar, biasanya untuk akhir tahun, biasanya gold itu lumayan bullish. Lalu saya akan pindah ke time frame H4. Di time frame H4 sendiri nampak udah ke breakout swing high sebelumnya yang di tanggal 20 Oktober yaitu di harga 1997. Nah, kemungkinan bisa jadi akan membuat swing high yang baru. Ini udah membuat swing high yang baru ya. Nah, kemungkinan akan turun koreksi lalu cari entry buy. Contohnya di bawah demand di sini ada sebentar. Ada zona demand. Ya. Lalu ada beberapa zona demand-nya. Jadi demand itu adalah permintaan di mana membuat harga akan bergerak naik. Di sini ada liquidity trend line ya. Kemungkinan bisa jadi ke bawah sini. Ini adalah high risk area untuk entry and buy. Low risk yaitu di bawah sini. Jadi tergantung nanti pasar akan terbentuk gimana di hari sepekan ini untuk Senin sampai hari Rabu. Jadi untuk gold masih strongly bullish. Jadi untuk penurunan, jadi untuk sell, untuk counter trend, jadi lebih ke koreksinya. Lalu next saya ada sisipkan untuk cross pair Euro Kanada di sini. Untuk Euro Kanada kita cek dulu dari weekly ya. Nah, dari weekly nampak jelas
kemarin ada reject ya di sini, lalu ada kenaikan. Kemungkinan bisa jadi akan kembali ke high di sini. Ini untuk di EuroCAD secara weekly. Sebentar. Kalau di daily gimana? Sebentar. Oke. Untuk di daily sendiri kebentuk low yang lebih rendah ya. Di sini membentuk low yang lebih rendah. Low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Artinya di sini ada terbentuk low high yang baru. Jadi kalau tarik Fibonacci untuk mencari retracement dari swing low high di sini, tarik ke swing low low, harga sekarang udah masuk ke golden retracement ya. Lalu di sini ada equal high, ya di sini ada equal high. Lalu saya akan pindah ke time frame H4. Di time frame H4 equal high daily tersebut berdekatan dengan di supply di H4 tadi. Equal high daily berdekatan dengan supply di H4 yaitu di harga sekitaran 1.47800-an. Jadi zona tersebut lumayan membuat ataupun high probability ya. Jadi tinggal tunggu harga masuk kembali ke atas ini baru cari peluang entry sell. Saya akan set alert di sini ya untuk mencari peluang entry sell di time frame rendahnya. Nampak di sebelah sini ada imbalance. Jadi saya akan menunggu harga koreksi naik dulu ataupun sweep equal high di sini baru cari peluang entry sell. Sebentar. Untuk targetnya stop lossnya disesuaikan mungkin di atas week yang ini. Jadi ini secara ilustrasinya untuk take profit pertama yaitu di zona demand di bawah sini kurang lebih dapat return reward 1:2 jika kau mampu nge-breakout zona demand tersebut maka next target sampai ke bawah sini ini ada imbalance daily-nya juga ataupun di H4 ini untuk Euro Kanada. Lalu next saya akan masukin di cross di kripto ya, tepatnya ini adalah kripto. Nampak jelas kripto kenapa juga pada bullish karena barengan dengan komoditi di gold juga ikut naik ya. Nah, untuk kripto sendiri kemarin di tahun 2021 ini all time high-nya yaitu di harga sekitaran 69.000 hampir ke 70.000 ini all time high. Nah, nampak imbalance sangat berperan penting dalam pergerakan harga. Harga ini naik. Kenapa? Udah mulai berusaha fill imbalance yang di tanggal 2 Mei di tahun lalu. Nampak yang sebelumnya di sini fill yang di atas di bawahnya ini yaitu di harga sekitaran 33.000. Nampak jelas secara pergerakan harga di time frame daily ataupun weekly nampak membuat swing high yang lebih tinggi lagi. Nah, ini udah membuat swing high yang lebih tinggi dari high sebelumnya di sini. Ini dari weekly ya. Nah, kalau saya pindah ke daily nampak lebih jelas lagi. Nah, high yang di sini terbreakout. Nampak harga koreksi membuat harga yang lebih tinggi lagi. Berarti trennya memang saat ini lagi bullish. Nah, saat ini jika kalau teman-teman belum ada posisi untuk Bitcoin, jangan ngebuy dulu di atas ini, tunggu aja harga koreksi, harga rendah seperti biasa teorinya, membelilah di harga rendah baru ataupun menunggu harga koreksi baru entryan buy. Entryan buy di mana biasanya akan saya menunggu ke area ini yang garis merah ini anggap yaitu yang sebelumnya resisten yang menjadi zona support. Nah, bisa jadi tunggu harga kembali ke sana baru entryan buy. Lalu saat ini lagi gimana? Di rendah saat ini lagi sideways. Tinggal tunggu jika kalau harga ada koreksi turun ke bawah bisa cari peluang entry buy di beberapa zona di sini. Jadi ini bukan patokan pasti harga akan koreksi kemana, saya hanya bisa mengilustrasikan jika kalau harga dan
turun koreksi bisa cari peluang entry buy. Contohnya di zona demand di sini secara price action ada reject baru entry buy. Bisa jadi ke sini ataupun ke hidden base yang di sini bisa juga. Target kemana? Target ke high di sini. Jika kalau mampu nge-breakout high di sini, next target kemana? Saya akan pindah ke time frame besarnya. Untuk time frame besarnya saya lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri, sebentar saya coba cek dari weekly aja dulu. Oke, yaitu di harga 36.000. Kenapa sih langsung saya nentuin di 36.000? Karena di 36.000 adalah harga genap yang biasa para pelaku pasar akan mudah untuk mengingat harga tersebut. Kenapa dengan harga tersebut dan juga bisa cek di sebelah kiri sini ini ada zona support yang kemungkinan bisa jadi akan ke zona support sebelumnya yang menjadi zona resistan. Jadi jika ini udah dekat bisa jadi ke harga 36.000. Ini untuk Bitcoin. Jadi itu saja video analisa weekly saya yaitu udah episode ke-31. Ada DXY, lalu beberapa major pair GBP USD, Gold, Euro USD, Australian Dollar, dan dua cross pair ya, Eurocat dan Z tepatnya yaitu crypto. Jadi jika teman-teman suka dengan konten saya ini, tolong bantu like dan juga jangan lupa subscribe YouTube saya ini. Lalu kalau ada komentar ataupun pertanyaan tentang trading, boleh diisi di kolom komentar. Sekian aja video analisa weekly saya ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini.